baik hati. Kemudian yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 4, yang saya hormati Eselon 1 Kementerian Pertanian, beberapa dirut dari BUMN, Pak Dirut Bulog, Pak Dirut ID Food, dan kemudian dari Kepala Bappenas yang hari ini juga hadir bersama kita, menambahkan apa yang menjadi masukan dan kemudian pertanyaan dari teman-teman, terkhusus dari Kapoksi kami tadi, Pak Suardi Duka. Yang pertama, terkait dengan sistem pangan kita yang masih bermasalah. Jika satu daerah surplus, ini agak jomplang ini. Jadi jika satu daerah surplus, maka di daerah lain pun bisa kekurangan. Untuk itu, untuk melakukan pemerataan dari daerah surplus ke daerah minus, dibutuhkan biaya distribusi yang cukup tinggi. Salah satu penyebab adalah wilayah produksi yang masih berpusat dan tidak merata sepanjang tahun. Kemudian, komoditas pangan penting masih berpusat di Pulau Jawa, seperti padi, jagung, kedelai, dan gula. Oleh karena itu, dalam hal ini kami dari fraksi Partai Demokrat memandang bahwa pemerataan penanaman di beberapa wilayah harus dilakukan, tidak cukup hanya pemerataan distribusi komoditas pertaniannya saja. Kemudian yang selanjutnya, sampai saat ini penyuluh pertanian masih menjadi ujung tombak alat pemerintah untuk mencapai target produksi yang secara nasional. Penyuluh pertanian memiliki peran penting dalam mendukung dan mewujudkan ketahanan pangan nasional. Dalam kesempatan ini, kami dari fraksi Partai Demokrat kembali menyuarakan tentang penyuluh. Ini tak henti-hentinya kami selalu mengingatkan ini, Pak. Kami mendorong Kementerian Pertanian untuk meningkatkan biaya operasional penyuluh atau BOP pertanian dan insentif bagi tenaga lepas harian, tenaga bantu penyuluh pertanian yang sampai saat ini status mereka yang belum jelas. Kemudian yang selanjutnya, terkait pupuk terbukti menggenjot produktivitas pertanian secara pertanian antara 15 sampai 75%. Sehingga ketergantungan petani kita terhadap pupuk sangatlah tinggi. Permasalahannya, pupuk subsidi jumlahnya kurang dan terbatas. Sementara pupuk non-subsidi harganya cukup tinggi. Akibatnya, naiknya harga bahan baku pupuk PS, SP36 dan NPK naik lebih dari 200%. Dampaknya, biaya produksi pangan turut membengkak dan memberatkan para petani. Ini menjadi pertanyaan kami, apa solusi kira-kira yang Kementan bisa lakukan? Dan kemudian kami dari fraksi Partai Demokrat juga memandang pentingnya adanya edukasi kepada para petani untuk melakukan penggunaan pupuk secara berimbang dan pelatihan pembuatan pupuk organik secara mandiri dari bahan lokal. Saya kira ini perlu diperbanyak lagi BIMTEK-nya ini, Ketua, biar masyarakat lebih paham terkait dengan pupuk organik. Ada lagi? Selanjutnya masih ada lagi, Ketua, masih tinggal 2. Selanjutnya untuk Pak Dirut Bulog, ini per 13 November stok beras di Bulog 651.000 ton ya Pak. Dalam perspektif pangan ini sangat berbahaya dan mengkhawatirkan. Di sisi lain, Kepala Bulog mengatakan bahwa pengadaan beras 1,2 juta ton dari dalam negeri sampai akhir tahun pasti tidak akan terpenuhi. Kebijakan apa yang akan dilakukan, Pak? Dan kemudian apakah akan melakukan impor beras? Dan jika dilakukan impor beras, importasi, beberapa negara juga telah sudah menutup ekspor beras ini. Dan kemudian selanjutnya yang terakhir, tolong ditayangkan Mas. Ini saya mau memperjelas saja. Kalau ditayangkan itu minta izin dulu pimpin. Mohon maaf pimpinan, izin karena saya terlalu semangat ini. Judulnya dulu di atas kita lihat. Ini dilansir dari
detik.com ini dari Pak Menteri Perdagangan di situ terkait dengan penyampaian Pak Menteri sebut bahwa Bulog mau impor kedelai 300.000 ton. Ini saya minta dari Kepala Bulog untuk menyampaikan dan katanya dijual seharga 10.000 per kilogram dan kemudian akan dibeli dengan harga 11.000 per kilogram dan kemudian dijual 10.000 per kilogram. Apa betul ini Pak? Ini kan pasti akan disubsidi nih kalau misalnya ini terjadi. Mungkin itu saja pimpinan. Sekali lagi terima kasih banyak. Mungkin kalau ada yang kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya maafkan. Pak Ansi Lemah silakan.